kabarnya adik-adik hari ini? Masih sehat ya? Kalian sehat ya? Puji Tuhan. Kak Desi juga sehat. Hari ini ketemu sama Kak Desi dan Kak Alga. Kita akan beribadah di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 ini ya. Nah, adik-adik, di bulan Agustus ini juga kita juga memperingati hari apa ya Kak ya? Hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari apa itu Kak? Hari kemerdekaan Hari kemerdekaan Indonesia itu tepatnya minggu lalu ya Kak ya? Hari Senin yang lalu tanggal 17 Agustus. Nah, adik-adik, kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekarang juga kita harus semangat karena para pahlawan kita juga sudah semangat ya Kak ya? Iya, sudah semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita juga harus semangat hari ini mengikuti ibadah. Walaupun ibadah kita masih dari video ya Kak ya, lewat video ya adik-adik. Tapi jangan sedih, kita tetap semangat berada di rumah mengikuti ibadahnya ya Kak Alga ya. Pasti dong, harus itu. Ya, jadi adik-adik kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, tetap fokus kepada Tuhan dalam ibadah ini, dan kita akan mulai ibadah kita akan bersaat teduh. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Saat teduh selesai, Adik-adik kakak ajak untuk berdiri. Kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. oke. Iya, hari ini harinya Tuhan ya Kak, gitu ya. Kita harus bersukaria. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat dan penyertaan serta anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini akan dibacakan oleh adik Jason dari sektor Nazaret. Mazmur 118 ayat 14 sampai 15. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Lucia, kita akan
bernyanyi baca kitab suci. Ada yang kasih tahu kan? Kita bernyanyi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur pada hari ini kita bertemu kembali. Sekalipun kita masing-masing di rumah, tetapi kita disatukan dalam ibadah yang berlangsung saat ini. Semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya. Untuk itu kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bersama-sama pembacaan Alkitab. Masing-masing sudah siap ya dengan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab untuk ibadah Minggu hari ini terambil dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran. Adik-adik tahu ya itu terdapat di mana? Perjanjian Lama. Ya, Kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah dapat ya adik-adik? Kita siapkan bersama pembacaan Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang boleh kami alami. Kami anak-anak-Mu, Engkau kumpulkan, kami boleh bersekutu bersama. Tuhan berkati persekutuan kami, dari rumah kami masing-masing kami disatukan. Tuhan kuduskan persekutuan kami, anak-anak-Mu untuk membaca, merenungkan, dan bimbingan Roh Kudus memampukan kami melaksanakan kehendak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati persekutuan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah
Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah adik-adik pernah mendengar kata tentang budak? Mungkin sebagian sudah pernah mendengar ya. Budak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang hamba, orang upahan. Hari ini kita dengar cerita aturan tentang budak. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 berisi tentang aturan berkaitan dengan budak. Ya, kalau bicara tentang budak, perbudakan, ada yang diperbudak dan ada yang memperbudak. Dan pada waktu itu, perbudakan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tradisi Ibrani kuno. Perbudakan terjadi karena berbagai sebab. Antara lain, seseorang yang kalah perang, dia menjadi tawanan perang, diperlakukan sebagai budak. Begitupun juga ada orang yang terjerat hutang. Dia tidak bisa bayar hutang. Dia jual dirinya jadi budak sang tuannya. Yang namanya budak, dia kehilangan hak hidupnya. Dia pasti ditindas, diperlakukan sesukanya. Dia pasti menderita. Dia harus tunduk sepenuhnya pada tuannya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak budak yang disiksa tuannya. Tuannya seorang yang jahat, membuat budak ini menderita. Tetapi Allah memperhatikan para budak ini. Allah membuat aturan. Apa yang sudah kita baca tadi? Dalam aturan-aturan itu dinyatakan bahwa seorang budak Ibrani, dia bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ke-7, dia harus dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Dia menjadi orang yang merdeka. Kemudian pada ayat ketiga dikatakan apabila dia menjadi budak bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya pun bebas bersama dengan dia. Ketentuan pada ayat yang keempat dikatakan apabila pada saat bekerja sebagai budak, tuannya memberikan istri padanya, dia boleh memilih antara menerima atau tidak. Bila dia menerimanya, pada saat bebas, istri dan anaknya harus tinggal dan tetap menjadi budak. Dan pada ayat yang kelima, apabila sang budak tidak mau berpisah dengan tuan, istri dan anaknya, dia dapat memilih untuk menjadi budak seumur hidupnya. Ini ketentuan yang ada. Ini aturan yang ada. Sehingga bagaimana Allah sendiri yang memperhatikan, Allah sendiri yang mau menyatakan bagaimana hak hidup seseorang. Dan di hadapan Tuhan, dia tidak membedakan siapapun. Dan bagaimana seseorang harus mampu memperlakukan orang lain sebagaimana Allah menghargai setiap pribadi miliknya. Adik-adik
yang Tuhan Yesus kasihi, inilah bentuk kasih Tuhan yang diberlakukan. Tuhan melihat perlu diberikan ketentuan dan aturan yang ada demi kesejahteraan semua milik ciptaannya. Pada hari ini kita mau merenungkan hal ini secara bersama-sama dan kita diingatkan kembali juga tentang keberadaan kita, bahwa sesungguhnya kita ini juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Bagaimana kita menjadi hamba dosa? Kita mengikuti apa yang tidak Tuhan kehendaki kita melakukan, dan itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, Dia mau menjumpai semua orang. Dia mau mengangkat setiap kita yang ada dalam perbudakan dosa. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Ini bentuk kasih Tuhan. Ini bentuk kepedulian Tuhan agar manusia, agar kita miliknya, anak-anaknya tidak binasa. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dia merdekakan kita dari perbudakan dosa. Dan adik-adik kekasih, kalau beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita bersama sebagai bangsa memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita juga diingatkan kembali bahwa kita juga ada dalam kondisi, dalam keadaan kita dijajah oleh penjajah yang datang, dan bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini diraih dengan tidak mudah. Diraih dengan pertumpahan darah para pejuang yang bertekad bulat membela tanah air dengan menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Adik-adik yang Tuhan kasihi, kita sudah dimerdekakan, dan terutama merdeka dari perbudakan dosa. Dan biarlah kehidupan yang kita jalani sekarang, kemerdekaan yang kita alami sekarang akan membawa kita semakin mampu berkarya. Hadirkan diri kita sebagai milik Tuhan yang mengisi kemerdekaan pemberian Tuhan dengan sesuatu yang baik. Dan memang adik-adik, kita lihat kondisi kita sekarang. Nah, katakanlah begini, keadaan saat-saat sekarang ini membuat bangsa kita ya seakan-akan berada di dalam penjajahan kembali. Ayo, sudah beberapa bulan ini kita dijajah oleh pandemi virus corona yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, sampai pada kematian. Kondisi di masa pandemi virus corona ini telah mencuri kebebasan kita untuk bermain, untuk belajar bersama-sama dengan teman. Kita harus berada di dalam rumah. Kita harus memakai masker dan penutup wajah. Sekalipun belajar di sekolah telah dimulai, tetapi kita juga diperhadapkan dengan keadaan, dengan kondisi yang ada. Ada aturan-aturan yang membatasi langkah kita. Tidak seperti dulu lagi.
Tetapi apakah karena ini semua menghalangi kita untuk berkarya? Tentunya tidak. Jangan dijadikan alasan. Sebagai pribadi yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap mampu berkarya di tengah kondisi yang seperti ini. Ya, kita terus belajar. Sekalipun tidak seperti keadaan yang dulu, terus tingkatkan ketekunan, semangat yang ada, kita patuh, kita taat pada setiap aturan yang ada. Sehingga apa yang bisa kita hasilkan dalam karya kehidupan ini, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada keterbatasan, kita terus berjuang. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Kemerdekaan yang kita alami di dalam Tuhan membawa kita akan tetap berkarya sambil kita mohon pertolongan Tuhan, sambil kita mohon kasih Tuhan agar pulihkan bangsa kita, pulihkan semua orang dari pandemi virus corona ini, bahkan dari bentuk penjajahan-penjajahan lainnya. Mari adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita saat ini, kita terus wujudkan karya kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjalani kehidupan, menikmati anugerah Tuhan, kemerdekaan yang ada, dan hiduplah selalu dalam satu semangat, ketekunan, ketaatan, dan kepatuhan untuk kita menikmati kehidupan yang lebih baik di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik sudah mendengarkan firman dari Bu Pendeta Lucy. Nah, kakak-kakak berharap kita semua dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak, sekarang kita nyanyi lagi ya, Hidup Ceria 202. Tapi kita nyanyinya kanon ya Kak ya, jadi satu lagu kita nyanyi sama-sama, Kak Alda dan Kak Desi nyanyi bareng. Terus satu lagunya lagi kita nyanyinya kanon, saut-sautan ya. Adik-adik yang di rumah boleh diikuti Kak Desi atau Kak Alda. Oke, kita mulai ya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi dan semua kita, mari kita satukan hati, kita merendahkan diri hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang telah kami alami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Kami berterima kasih untuk persekutuan pada hari ini. Tuhan memberkati agar kebenaran firman Allah boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku firman Allah yang setia. Dalam kata dan perbuatan kami tetap memuliakan Engkau, Tuhan kami. Ya Bapa, kami berterima kasih. Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara kami. Di usia 75 tahun kemerdekaan, Tuhan memberkati untuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua aparatur negara, dan semua anak bangsa. Tuhan berkati agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing
di mana Tuhan percayakan kami, di mana Tuhan hadirkan kami. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan di semua tempat. Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian yang dapat dilakukan oleh gereja Tuhan. Kami serahkan keberadaan pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh dialami untuk semua unsur pelayan yang ada dan semua warga jemaat. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam persekutuan pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Para presbiter kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik semua para pendeta, juga para diaken, penatua, pengurus dan pelayan kategorial bersama dengan komisi-komisi. Tuhan berkati untuk tugas tanggung jawab pelayanan yang boleh dilakukan bersama dengan semua warga jemaat. Mereka yang sakit kami serahkan pada Tuhan. Ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan untuk kesembuhan. Bahwa mereka yang mengalami musibah dengan berbagai keadaan, Tuhan lihat. Mereka yang mengalami kekurangan dalam keterbatasan yang ada, Tuhan juga akan menolong dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi pelayanan yang berlangsung di Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan memberkati semua adik-adik, anak-anak kekasih dalam seluruh keberadaan mereka. Kasih karunia Allah menyertai. Kami mau berdoa bagi kelangsungan pendidikan di tahun ajaran yang baru. Proses pendidikan dari adik-adik kekasih Tuhan berkati. Baik yang sudah boleh belajar di sekolah dengan segala ketentuan yang ada, bahkan yang masih harus menjalani satu proses pendidikan belajar di rumah. Tuhan berkati Bapak Ibu Guru dengan tugas pengabdian mereka, memberkati orang tua yang mendampingi di saat-saat belajar. Tuhan memberkati dengan pertolongan Tuhan. Para pelayan, Pelkat Pelayanan Anak dan para pengurus, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik yang juga bersukacita karena ulang tahun. Tuhan lengkapi sukacita yang ada dan sukacita lainnya yang boleh dialami. Tuhan memberkati adik-adik kekasih yang dalam keadaan sakit, kurang sehat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan kondisi-kondisi lainnya. Kami bawa dan serahkan perjalanan hidup kami seterusnya. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan secara maksimal adik-adik, dan kita akan menyanyi dari KC 264, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita menyanyi. Betapa
ke Tuhan. Kita berdoa adik-adik juga di rumah. Kita tangan, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan kami semua. Bapak sudah memberikan persembahan, berkati persembahan yang kami berikan, dan persembahan yang berguna gereja kami di Baptis dan memberikan gereja di dunia ini. Inilah doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik kita kembali di akhir ibadah yang tadi sudah sebelum kita menutup ibadah ini, kita bernyanyi dari KC berapa Kak? KC 269, tinggallah dalam Yesus. Ini adik-adik ya, kita berdiri. Ya, adik-adik hari ini kita sudah selesai ibadah ya Kak Alda ya. Iya. Ada Kak Adil ya. Kak Adil yang tadi adik-adik dengar main musik ya. Jadi kita terima kasih dulu sama pelayan firman hari ini yaitu Ibu Pendeta Lucy. Terima kasih Ibu Pendeta atas pelayan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan sekeluarga. Terima kasih juga ya Kak Adil. Terima kasihnya hari ini yang tadi adik-adik dengar ngejreng-ngejreng itu Kak Adil ya. Terima kasih Kak Adil. Terima kasih juga Kak Alda buat pelayanannya hari ini, Kak Desi. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah bekerja keras untuk membuat video sampai dengan hari ini sehingga kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing ya. Ya Kak Alda, ya. Gimana Kak? Nah, adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Karena di Indonesia ini lagi ada apa Kak? Pandemi virus corona. Sangat berbahaya ya. Dan juga jangan lupa untuk ibadah online, juga sekolah online. Ini juga sekarang. Karena mulai sekolah minggu kemarin sudah mulai sekolah online, tetap semangat ya, semangat-semangatan ya nanti ya. Iya, kayak Belajar di rumah ya. juga ibadah di hari Minggu. Nah itu jangan paling utama jangan malas-malasan. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dan semua kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami di dalam berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.